Bab 3298. Kolam cuci darah. Eric Kin baru saja pergi ke kota Yongqing, dan sekarang sesuatu terjadi di kota Yongqing. Sial, jangan-jangan anak ini. Tepat ketika tetua Di bergumam pada dirinya sendiri. Ada apa denganmu tetua Di? Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tanya kepala keluarga Li. Tidak apa-apa, kita bicarakan lagi setelah tiba di sana. Tetua Di menyeka keringatnya. Sebaiknya bukan Eric Kin, jika tidak masalah ini akan menjadi rumit. Itu benar, kepala keluarga Li, jangan khawatir, ayo kita pergi lihat. Tuan Istana Bintang juga berdiri. Pada saat ini, aturan kota sudah tidak akan diperhitungkan. Ketiganya dengan cepat terbang ke atas rumah leluhur keluarga Li. Sepanjang jalan, terlihat kultivator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar, membuat suara keras dan menunjuk ke arah rumah leluhur keluarga Li. Namun, keluarga Li memiliki formasi besar untuk melindunginya, jadi hanya terlihat cahaya Reiki di langit, tapi tidak tahu situasi spesifiknya. Kepala keluarga Li mengeluarkan sebuah token, dan beberapa orang itu pun terbang masuk ke rumah leluhur keluarga Li. Meskipun tahu bahwa keluarga Li diserang, kepala keluarga Li telah hidup selama bertahun-tahun. Selama terbang, wajahnya yang sudah banyak makan garam itu tidak menunjukkan banyak emosi. Keluarga Li telah menghasilkan banyak orang berbakat di bawah pemerintahannya. Meskipun di generasi ini, keturunannya kekurangan, tetapi dia segera memobilisasi semua orang Qingzu untuk kembali dan diuji untuk meringankan masalah. Di rumah leluhur, terdapat lebih dari 5 kultivator fase penilaian, tidak akan terjadi masalah besar dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, rumah penatua ketiga telah menjadi reruntuhan. Cahaya api dan petir belum menghilang di udara, kehampaan juga mulai retak. Di tanah, Eric Kin membawa Edward Li, seperti yang dia lakukan dengan Alvido Li sebelumnya. Penatua ketiga yang tadinya angkuh itu kini sudah bengkak mukanya. Dalam waktu singkat Eric Kin telah menghajarnya puluhan ribu kali dengan tubuh Raja Qin. Bocah tengik, kamu sudah tamat, sebentar lagi kamu akan dikuliti. Edward Li gemetar sambil memaki Eric Kin. Masih berani bicara omong kosong. Eric Kin menyipitkan matanya lalu melemparkan Edward Li ke batu bata dan puing-puing di sekitarnya, dengan sengaja memilih tonjolan-tonjolan yang tajam itu. Setelah beberapa teriakan mengenaskan terdengar, dalam kondisi disegel Reiki, Edward Li yang hanya lebih kuat dari manusia biasa juga dipukuli Eric Kin hingga kepalanya berdarah dan pakaiannya berwarna merah. Tapi Edward Li cukup arogan, bahkan dalam situasi ini, dia masih terus bersumpah, memaki Eric Kin, Tuan Besar Xie, dan lainnya. Eric Kin mengangkat alisnya, melemparkan Edward Li ke tanah, menginjaknya, dan mematahkan lengannya. Lengannya langsung berubah bentuk, tulang putihnya terlihat, Edward Li menjerit pilu. Aku tahu apa yang kamu tunggu. Eric Kin mencibir. Meskipun aku menggunakan formasi untuk menyegel daerah sekitarnya, tetapi Reiki menyebar seperti ini, sudah ada orang yang mengetahui ada pertempuran di kediaman Li, jadi kamu menunggu bantuan, kan? Pupil Edward Li sedikit menyusut, kata-kata Eric Kin benar. Tapi, percaya atau tidak, sebelum orang lain datang, aku bisa membunuhmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, apa penawarnya? Mata Eric Kin penuh dengan kesuraman, membuat hati Edward Li gentar. Atau menghapus kultivasimu. Kamu telah menjadi penatua selama bertahun-tahun, seharusnya kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Jika kultivasimu dihapus, lebih banyak orang dari keluarga Li yang akan membalas dendam padamu. Jangan menghapus kultivasiku.
Setelah Erikin mengatakan ini, Edward Lee hampir hancur. Dia telah melakukan terlalu banyak metode seperti ketika menghadapi Finola Xie selama bertahun-tahun, tetapi orang-orang sebelumnya hanya bersabar. Bagaimanapun, dia adalah penatua ketiga. Namun begitu dirinya tidak memiliki kultivasi, semuanya sudah terlambat. Bukannya aku tidak mau memberitahumu, hanya saja racun ini tidak ada penawarnya sama sekali. Jangan pukul aku, apa yang aku katakan itu benar, karena itu sama sekali bukan racun. Melihat Erikin mengulurkan tangannya lagi, seluruh tubuh Edward Lee gemetar. Bakat garis keturunan Finola Xie ini terlalu tinggi, aku khawatir dia akan mempengaruhi orang yang aku rekomendasikan, jadi aku menggunakan pil darah mujarab. Pil mujarab ini bisa membersihkan kekuatan darah keluarga Lee, membuat orang tidak mungkin masuk untuk menjadi murid langsung keluarga Lee. Hanya saja mungkin garis keturunan wanita ini terlalu murni, jadi setelah darahnya diubah, tidak ada darah normal di tubuh, sehingga orangnya tidak kuat. Lalu bagaimana mengobatinya? Ini, seharusnya tidak ada caranya. Kamu bajingan. Pupil Erikin tiba-tiba menyusut, kakinya langsung menendang, kaki Edward Lee diinjak hingga patah, dia berteriak dan pingsan. Dia dapat melihat bahwa Edward Lee tidak berbohong. Tidak heran ruang obat pemurnian tidak dapat menyembuhkan Finola Xie. Finola Xie begitu karena mutasi paksa darah Edward Lee, ini bukan keracunan atau cedera. Tidak peduli betapa hebatnya ruang pemurnian obat, mustahil untuk menguasai metode perubahan darah semua kultivator di seluruh dunia. Finola. Tuan Besar Xie berlutut dan terisak. Mata Tian Li merah, darah menetes dari tinjunya yang terkepal. Tanpa diduga, pada akhirnya, Erikin memaksa masuk ke mansion penatua ketiga dan menangkap Edward Lee, tetapi masih tidak bisa menyelamatkan Finola. Bangun. Erikin menamparkan wajah Edward Lee dan membangunkan Edward Lee lagi. Ampuni aku benar-benar tidak punya cara lain. Edward Lee berteriak. Aku tidak peduli, pokoknya kamu harus memikirkan caranya, kalau tidak aku akan menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya, aku bersumpah akan membuatmu merasa lebih baik mati daripada hidup. Mata dingin Erikin seperti ular berbisa, membuat Edward Lee panik. Dia tidak ragu bahwa pria kejam di depannya ini pasti bisa menyiksa dirinya sampai mati. Dan sialnya, setelah menunda-nunda begitu lama, kenapa penatua lain di rumah leluhur tidak ada yang datang? Ya, aku ingat ada sebuah cara, jangan pukul aku lagi. Oleh karena itu, potensi manusia bisa dipaksa keluar. Edward Lee digigit oleh Sky Eater yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah dia hampir mati karena kesakitan, kilatan cahaya Reiki tiba-tiba melintas di benaknya. Kolam cuci darah di klan mungkin bisa menyelamatkannya. Kolam cuci darah. Erikin berhenti sejenak. Benar, garis keturunan di tubuh wanita ini dicairkan oleh pil mujarab, dan kolam cuci darah kebetulan merupakan tempat di mana kekuatan darah klan dirangsang lebih lanjut. Oleh karena itu, satu positif dan satu negatif, mungkin dapat menyelamatkannya, kata Edward Lee buru-buru. Memang ada yang mengatakan bahwa ketika Finola datang ke rumah leluhur, dia akan diatur untuk pergi ke kolam cuci darah untuk memurnikan darahnya. Tuan Besar Xie juga mengangguk ketika dia melihat Erikin menoleh melihatnya. Namun, kolam cuci darah itu adalah inti dari tanah leluhur, tidak mudah untuk dimasuki karena dijaga ketat. Aku sudah mengatakan caranya, kamu bisa melepaskanku sekarang, kata Edward Lee kesakitan. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan di kejauhan. Beberapa sosok bergegas menuju tempat ini. Mata Edward Lee tiba-tiba menunjukkan harapan. Bom. Tapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa,
dia sudah dipukul pingsan oleh Eric Kin. Siapa yang berani datang ke rumah leluhurku untuk berbuat onar? Bayangan-bayangan ini dengan cepat datang ke langit di atas Eric Kin. Orang-orang ini adalah laki-laki dan perempuan, tetapi mereka tidak terlalu muda. Aura yang mereka keluarkan adalah kekuatan fase penilaian. Salah satu orang tua memukul beberapa cahaya Reiki ke bawah, dan formasi yang menyelimuti area ini segera menghilang. Eric Kin dan yang lainnya juga terlihat oleh mereka. Melihat Edward Lee yang babak belur dan tidak tahu apakah masih hidup atau mati, tulangnya patah, orang-orang ini terkejut. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Bersambung.